kritis itu apartheid dulu ya, gitu. Di Afrika Selatan. Gerakan penentangan itu karena memang kurikulum diubah, siswa juga terinspirasi, digabung kompak masyarakat hukum, sehingga terjadi demonstrasi besar-besaran menentang politik warna kulit di Amerika Selatan. Oke, Bapak Ibu, memunculkan kontroversi, kritik dan sudut pandang, karena pedagog kritis itu untuk sebagian besar oleh sebagian orang dianggap provokatif. Tapi dalam dunia ilmiah itu kan tidak ada satu mazhab, kalau disebut mazhab itu disebutkan oleh pemikirnya disebut pemikiran filosofis, itu tidak ada satu teori pun yang atau filosofi pun yang tidak dikritik oleh orang lain. Sehingga muncul ada empirisme, naturalisme, konvergensi, konstruktivis, segala macam itu kan itu adalah munculnya satu aliran yang langsung tidak langsung menginspirasi aliran atau mazhab berikutnya sekaligus mengkritik mazhab sebelumnya. Oke, Bapak Ibu, kalau PK itu sebetulnya seni dan ilmu belajar berbasis pada semangat, pemberdayaan, kesetaraan. Kalau saya boleh mengatakan pembelajaran itu, proses pembelajaran itu adalah proses mengubah perilaku. Kalau tidak ada perilaku yang bisa diubah, maka tidak terjadi pembelajaran. Karena itu bukan tidak mungkin kita menemukan guru yang hebat, kita menemukan dosen yang hebat, tapi hebat sendiri. Setelah dosennya keluar atau siswanya keluar, dia tanya, satu guru hebat sekali, saya terpukau. Tapi tadi dia mengajar apa? Saya tidak paham. Maka guru itu tidak mengajar begitu. Karena mengajar itu sebetulnya akan mengubah perilaku. Karena hasil belajar adalah apa yang tersisa dari yang pernah kita pelajari. Pedagogi kritis itu adalah teori dan praktek pembelajaran yang membantu orang didik mengembangkan kesadaran kritis. Dan karena itu maka PK itu sekali lagi gerakan yang dipandu oleh semangat dan prinsip untuk membantu siswa mengembangkan kesadaran kebebasan, mengenali kecenderungan otoriter, memberdayakan imajinasi. Imajinasi ini penting, perkembangannya. Dalam teori berpikir itu, kalau kita menggunakan logika, kita itu beranjak dari A ke B. Kalau kita menggunakan imajinasi, kita beranjak ke segala arah. Nah, ke segala arah itu jadi penting pada situasi yang sulit. Ketika orang itu tidak mungkin hanya satu pilihan, maka dia harus mencari pilihan lain. Karena dengan pilihan lain itu dia bisa melakukan sesuatu. Karena ketika dia menemukan pilihan pertama tidak bisa dieksekusi, dia harus mampu menemukan pilihan-pilihan lain. Karena itu dia harus berimajinasi. Jadi menggunakan logika berpikir dari A ke B dan seterusnya, cenderung linear, menggunakan imajinasi itu berpikir ke segala arah. Nah, karena kehidupan tidak semua linear, maka imajinasi itu menjadi penting. Menghubungkan pengetahuan dengan kebenaran dan kekuatan setelah belajar membaca realitas dunia sebagai bagian dari perjuangan yang lebih luas untuk agensi, keadilan, demokratisasi, dan sejenisnya. Oke, Bapak Ibu, PK itu adalah kebiasaan belajar, berpikir, membaca, menulis, memahami makna, sekaligus akan penyebab konteks sosial. Nah, kita kan udah biasa juga itu mata lokal segala macam itu kan konteks sosial. Kita juga ada penelitian berbasis kultur, berbasis mata lokal, berbasis budaya lokal, berdasar cerita rakyat, segala macam ini terkait dengan konteks lokal. Sekaligus ideologi, baik ideologi yang berkembang nasional maupun ideologi yang dikembangkan oleh komunitas. Dan konsekuensi pribadi atas tindakan. Nah, jadi PK itu juga tidak hanya terkait dengan bagaimana guru mengubah cara mengajar, tapi juga siswa harus mengubah cara belajar. Dan siswa harus memahami juga efek, konsekuensi, atau apapun juga yang mungkin muncul dari tindakannya.
Oke, Bapak Ibu, inti PK adalah seni dan ilmu, mengajarkan secara kritis. Membelajarkan adalah mengubah perilaku. Tanpa mengubah perilaku, tidak ada pembelajaran. Oke, Bapak Ibu, inilah sebetulnya yang paling tidak disukai oleh Paulo Freire pada zamannya, yang disebut dengan Becky Model of Education. Pandangannya tradisional, teacher atau guru itu adalah pilar utama pengetahuan, siswa itu laksana akun bank. Karena itu maka kata Freire, dulu itu guru dianggap tahu semua, siswa dianggap tidak tahu sama sekali. Lalu guru itu deposit pengetahuan, lalu siswa itu menerima tanpa boleh mempertanyakan. Lalu guru itu berpikir, siswa itu menerima apa yang dipikirkan oleh guru, atau student don't, ya. Yang berikutnya guru itu memilih konten, siswa itu ya hanya menerima saja atau mengcomply apa yang ada. Guru itu punya otoritas, sementara siswa itu menjadi teraniaya atau dia mengabaikan apapun juga, tidak bersimpati, lalu menerima apa adanya dan sejenisnya. Lalu student itu tidak lebih dari penerima pengetahuan. Oke, Bapak Ibu, orang yang tertindas bukan hanya berjuang untuk kebebasan, tapi kemudian malah cenderung menjadi penindas. Jadi begini, kata Freire itu penindasan oleh kekuasaan, oleh pihak internal itu memang ditentang oleh banyak orang. Tapi kemudian dia menjadi cara berpikir. Akibatnya menindas juga. Karena itu maka orang itu bernostalgia. Mohon maaf, gitu dulu banyak sekali pemikir-pemikir kritis, orang-orang kritis sangat dalam tanda tertib merasa, sekali lagi mohon maaf ya, tersiksa ketika kita memasuki era sentralisasi yang oleh banyak orang dianggap otoriter. Tapi sekarang itu sudah banyak sekali mau kembali lagi ke situ karena serba enak gitu, kira-kira begitulah ya, gitu. Nah, orang-orang yang seperti itu kalau menurut Freire awalnya memang dia tidak menentang karena dia orangnya kritis, tapi sekarang di era demokrasi dia menjadi orang kritis juga. Tapi dia membawa cara-cara lama, bukan beradaptasi dengan cara-cara sekarang. Nah, kira-kira begitu, ya. Oke, Bapak dan Ibu, siswa itu menerima, mengingat, dan mengulang, ya. Siswa itu tidak boleh bertanya dalam skala yang lebih luas. Lalu siswa dalam bentuk dominasi, tekanan, subordinasi, dan lain-lain, sehingga semangat emansipasi, semangat egaliter dalam pembelajaran tidak terwujud. Oke, Bapak Ibu, ahli-ahli berkomunikasi belum melakukan komunikasi yang membuat simpanan diterima, dihafal, diulangi dengan sabar oleh siswa. Sebetulnya sekarang udah berbeda juga. Dulu waktu saya masih sekolah itu belajar kali-kali 1, 1, 2, 1, 2, 2, 4, gitu, 4, 2, 6, gitu, 4, 2, 8 dan jenisnya. Sekarang kan anak-anak itu direkonstruksi sedemikian rupa agar dia tahu sendiri. Dulu juga dikenalkan huruf A, B, C, dan segala macam. Sekarang ini dengan pola yang sudah berbeda. Karena itu maka pola-pola tradisional itu kan pelan-pelan juga ditinggalkan. Ruang lingkup tindakan yang dilakukan pada siswa hanya sejauh menerima, mengajukan dan menyimpan. Lalu pendidikan dilihat sebagai proses mendepositokan, sekali lagi seperti tadi itu, dan siswa pasif. Lalu adalah guru menjadi otoritas epistemologis dalam pembelajaran. Bapak dan Ibu, nilai konten belajar itu oleh guru, bukan oleh siswa. Terima apapun adanya sebagai benar. Oke. Bapak dan Ibu, pengetahuan adalah sebelumnya diabaikan, karena itu entry behavior kurang menjadi perhatian. Sebetulnya juga terjadi juga, gitu ya.
Kadang-kadang kita mendengarkan ceramah orang, bahkan juga mungkin yang materi yang saya sampaikan ini seakan-akan guru tahu semua, dosen tahu semua, penceramah tahu semua, yang mendengarkan tidak tahu sama sekali gitu. Padahal kan tidak ada yang benar-benar tidak tahu. Karena itu maka apa yang disampaikan ini, termasuk yang saya sampaikan ini, hanya menjadi bagian dari yang mudah-mudahan bisa mempertajam. Lalu siswa dipandang sebagai makhluk yang mudah beradaptasi dan dapat diatur. Semakin siswa menerima peran pasif, semakin mereka cenderung hanya beradaptasi dengan dunia seperti apa adanya, bukan dengan dunia seperti yang mereka kehendaki. Oke, para ibu, guru adalah penabung, siswa adalah rekening, kata Paulo Freire. Bapak dan Ibu, ini yang sering saya ungkap, ya, termasuk saya juga mengkritik di dunia birokrasi kita. Kita ini kadang-kadang kalah logika dan kayu bakar. Di mana-mana orang meminta keseragaman. Kalau itu di grup, yang itu ada rektor, ada wakil rektor, ada dekan, gitu, itu biasanya penuh dengan jempol, penuh dengan ucapan selamat. Tapi kalau muncul pertanyaan, akan seperti apa lembaga kita ini supaya maju, itu diam semua. Padahal bakar itu kalau mau nyala bagus, itu silang-silang. Kalau itu diunduh supaya lurus semuanya, gitu, simetris, itu nyala tidak bagus. Nah, ini cara berpikir kita juga harus diubah. Ini kalah bukan kalua ya. Ini kalau disilang-silang, jadi beda pendapat itu menjadi penting. Karena itu maka education is not the boiling of a fire, but lighting a fire. Pendidikan itu bukan menuangkan air ke ember, tapi menyalakan api, kata William Butler Yeats. Oke, para ibu, jauh lebih mudah untuk menjadi kritis daripada menjadi benar. Dengan demikian, maka sekali lagi, kalau kita mau kritis itu, hard skill-nya harus kuat, ya, penguasaan substansi, lalu adaptasi atau adopsi nurani itu juga harus tinggi. Oke, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Nah, ini dia udah agak ujung kita, sehingga mungkin ceramah saya nggak perlu 1 jam, karena nanti kita berdiskusi. Sejarah hidup Freire itu mempengaruhi cara berpikirnya. Jadi kita tidak bisa, kalau memang dikritik cara Freire ini, silakan dikritik, tapi mengapa dia berpikir begini, membuat filosofi baru atau mazhab baru dalam pendidikan, karena ini sejarah hidupnya. Sejarah hidup satu, dari keluarga. Dia seorang spiritualis. Tanpa agama, ateis ayahnya, tanpa ateis agama. Ibunya beragama Katolik dan Freire menganut agama ibunya. Tapi dalam banyak buku disebutkan bahwa mereka punya toleransi yang sangat kuat. Tidak hanya di rumah, tapi juga di masyarakat. Resesi hebat tahun 1926 membuat Freire itu pertama kali mengenal istilah sekaligus memahami realitas kelaparan ketika dia baru umur 5 tahun. Karena ayahnya seorang spiritualis yang hebat dan ibunya seorang Katolik yang taat, maka keluarga ini berbagi. Jika keluarga Freire pun menjadi miskin. Dan karena menjadi miskin, dia pun merasakan kelaparan. Tapi pada saat itu dia melihat orang-orang yang dulu pada posisi pemerintahan justru tidak memberi perhatian yang cukup pada kondisi rakyatnya. Masih juga glamor, masih juga soal kemana-mana, mohon maaf juga mungkin praktek-praktek korupsi masih jalan. Ya. Lalu Freire karena dulu dia jatuh miskin sebab hartanya dibagi ke masyarakat miskin di sekitar wilayahnya, dia mengalami kesulitan akademis dan dia karena di SD-nya berantakan sekolahnya, lalu di sekolah menengah dia terlunta-lunta dan pada saat itu ayahnya meninggal. Dia mengatakan bahwa saya tidak bisa memahami nilai pelajaran di SD. Dia dapat lenong, dia menangis, menderita, lapar, dan merasa bersalah. Oke, Bapak dan Ibu, tahun 1939 situasi ekonomi keluarganya membaik.
sejalan dengan membaiknya situasi ekonomi di Brazil. Lalu bisa makan lebih banyak, mulai berminat memahami segalanya, artinya dia ini memang curiosity-nya luar biasa hebat. Lalu catat akademisnya meningkat, gitu ketika tahun 1991. Tahun 1991 dia menjadi guru sekolah menengah, bahasa Portugis. Sekaligus pada saat itu dia jadi guru sekaligus kuliah untuk menekuni bidang hukum ya, di samping studi independen di bidang filsafat dan psikologi domestik. Dia menikah dengan Elsa Maya Costa Oliveira, guru SD Katolik, dan kemudian menjadi direktur di sekolah itu. Disinilah dia mulai muncul mulai memiliki minat sistematis di bidang pendidikan. Belakangan dia menjadi profesor sejarah dan pusat pendidikan. Dan tahun 68 dia menjadi orang yang sangat kuat pengaruhnya di Universitas Federal di Brazil. Oke, Pak Ibu, apa yang penting karena perubahan positif di masyarakat, teori dan prakteknya itu mengurangi rasisme dan diskriminasi, lalu gaya pendidikannya emansipatoris. Pengikut-pengikutnya seperti Harry Grau segala macam itu menulis buku, dan ini di PDF Drive itu bisa di-browsing ya, gitu. Lalu kata Freire mengasingkan manusia dari pengambilan keputusan mereka sendiri berarti mengubah mereka menjadi objek. Nah, padahal peserta didik itu atau mahasiswa itu adalah subjek. Oke, Bapak Ibu, gagasan teoritis saya intikan ya, akan lewat saja, nanti saya kirimkan saja ini. Saya akan masuk ke bagian berikutnya, bagaimana aplikasinya. Nanti ini saya lewat saja, karena ini ada poinnya ya. Oke, Bapak Ibu ya. Prinsip-prinsip PK, yang pertama memposisikan keadilan sosial, demokrasi dan pemberdayaan. Yang kedua, mengajar merupakan tindakan praktek yang harus melibatkan siswa agar menjadi warga negara aktif. Yang ketiga, menyediakan layanan yang berharga dan melatih siswa secara optimum. Yang berikutnya itu penguatan pintar untuk membentuk masa depan kolektif. Lanjut, ya, ini dia. Kalau mau melaksanakan PK itu ada prakondisi. Yang pertama itu motivasi. Siswa dan guru atau dosen dan mahasiswa terlibat pada rasa berprestasi. Lalu mereka punya kewenangan untuk melakukan pilihan-pilihan substantif, konteks struktur, lalu mengontrol proses pembelajaran secara efektif. Itu otonomi. Yang berikutnya adalah tanggung jawab. Dia harus berinisiasi dan komitmen, termasuk masing-masing memiliki integritas. Tetap menghargai ruang kepribadian masing-masing. Siswa menghargai guru, guru menghargai siswa, tapi materi pembelajaran itu adalah area demokratisasi bagi mereka. Yang berikutnya adalah pengaturan diri. Siswa merencanakan dengan guru ya, kalau kita tuh kontrak belajar begitu, tapi dalam makna sungguhnya. Nah, di kita kan kalau ada kontrak belajar itu biasanya disampaikan aja begitu. Tidak nyaris ada pertanyaan, apalagi yang perlu dipelajari di luar yang saya sampaikan di kontrak belajar ini. Nah, mestinya kalau PK itu diterapkan juga memang ada tawaran karena itu. Atau apa yang tidak ada perlukan di sini kita buang. Apa yang perlu ada tambahkan, kita tambahkan. Nah, kira-kira begitu. Oke, Bapak Ibu, prakondisi PK, guru atau dosen mengajar secara kritis, siswa belajar secara kritis. Guru menjadi pedagog, bukan demagog. Pedagog itu adalah guru sejati. Demagog itu adalah seperti guru tapi justru lebih banyak tipuan-tipuan yang kalau dalam dunia politik disebut sebagai political busuk gitu, kira-kira begitu. Tapi saya tidak mau menyebut guru busuk pedagog itu ya. Political busuk yang seakan-akan akan menyelesaikan semua hal tapi tidak lebih dari PHP. Nah, itu kira-kira begitulah ya. Siswa memiliki strategi. Yang semester 1. Yang semester 1. Halo. Lanjut, Prof. Oh, ada lagi? Prof, gini, Prof. Lagi ya, saya ada ya.
Ini materinya banyak, jadi saya agak cepat menyampaikannya. Tapi saya yakin saya ceramahnya kepada orang-orang yang luar biasa, cepat dia tangkapnya. Lingkup substantif, transparansi, akuntabilitas, dan semangat egaliter. Lalu guru dan siswa merasa aman dan nyaman menjadi diri sendiri. Nah ini dia, tidak gampang itu. Bagaimana kita berekspresi pada satu sisi, tapi masing-masing pihak merasa nyaman di sisi lain. Oke, Bapak Ibu, belajar bukan untuk mengonsumsi ide, tapi untuk menciptakan dan menciptakannya kembali, kata Paulo Freire. Oke, Bapak Ibu, guru mengajar karena ingin mendorong siswa memasuki dunia baru. Siswa memiliki semangat ingin melahirkan keajaiban dalam pembelajarannya. Guru mengajar agar siswa berani mempertanyakan segalanya. Saya tidak tahu juga apa yang dimaksud dengan segalanya ini ya. Lalu ruang lingkup, ruang kelas harus menjadi tempat bagi guru untuk membebaskan pikiran siswa. Guru mengajar karena ingin membangun demokrasi. Siswa belajar ingin menjadi generasi baru yang melakukan analisis dan bertindak secara kritis. Tapi tentu non-patron claim menjadi keniscayaan. Yang juga tidak paralelnya non-structural dependency juga menjadi keniscayaan. Selagi hubungan itu bersifat patron claim, selagi ketergantungan struktural ekstra tinggi, pedagogi kritis itu akan sulit diwujudkan. Oke Bapak dan Ibu, kata Maya Sofia, ini kan Maya Sofia yang dulu di Palestina itu pejuang gitu ya, tapi dia jadi korban tertembak. Dia mengatakan bahwa Anda itu sebetulnya tidak mungkin membebaskan seorang kalau sebagian dari dirinya Anda ikat gitu. Lalu kalau pemikiran-pemikiran zaman kuno itu sebetulnya kita tuh bagaimana menciptakan kondisi agar moral dan politikal itu benar-benar menjadi milik siswa dan bisa diproduksi oleh siswa. Ini kata Paulo Freire ya, bahwa belajar itu memang proses di mana orang itu memperoleh pengetahuan melalui diskusi dan refleksi. Oke Bapak Ibu, guru kritis PK itu menginspirasi, mendorong, mendayakan, pelihara, dan mengaktifkan motivasi untuk mengubah siswanya. Guru tidak semua tidak tahu kekuatan politik yang guru tahu, tidak semua kekuatan politik dan birokrasi bisa mengerti mereka. Nah ini dia, gitu. Kadang-kadang karena kalau mau kreatif itu justru banyak tantangannya, gitu. Diubah sedikit, misalnya kalau kita mengubah RPS, mengubah apa gitu, atau mengubah struktur kurikulum karena sekarang OB gitu. Itu sulit sekali, pokoknya harus seragam. Meskipun kolomnya itu kecil-kecil gitu ya. Yang tentu belum hanya untuk dokumen, karena di ruang kelas tidak ada yang akan bawa itu gitu. Tapi karena harus seperti itu ya diikuti, yang boleh buat gitu. Lalu pengajar kritis tak berbeda dengan profesi lain dalam hal misi, kepentingan, kompleksitas, dan dampak pemenuhan. Oke Bapak dan Ibu, otonomi dan profesionalitas harus dijunjung tinggi oleh siapapun juga. Oke Bapak dan Ibu, implementasinya kenali pesan ini dengan segala karakteristiknya. Ini sebenarnya sudah biasa kita dengar apa yang disebut dengan individualisasi pembelajaran. Yang kedua, bahwa akui bahwa guru tidak tahu segalanya. Dan kita memang apakah basa-basi atau fakta, kalau mengatakan bahwa para ibu-ibu, saya ini hanya membantu proses pembelajaran, ini bahan-bahannya ini, tapi silakan gali seluas-luasnya. Kira-kira begitu ya. Ilmu dan sumber belajar menjadi milik dan bisa diakses secara terbuka oleh semua orang. Lalu yang berikutnya, berikan pilihan dan jadikan pekerjaan proyek berorientasi pada tugas mandiri. Nah, itu udah biasa itu ya. Ada problem based learning, ada PJBL, segala macam itu. Ya. Lalu praktek, pikirkan baik-baik tentang teks, klip, dan sumber daya yang lain yang digunakan untuk mencerminkan jenis kelamin, keragaman etnis, lalu perspektif ekonomi, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah perkenalkan kosakata atau literasi kritis untuk melakukan percakapan seputar masalah keadilan sosial. Nah kita ini memang karena distrukturkan
dari PAUD segala macam itu kepatuhan ekstra tinggi, tata tertib itu menjadi lebih penting, dan tata tertib itu seringkali guru yang menjadi ukuran, sehingga kadang-kadang siswa itu menjadi tertekan. Sehingga akibatnya dia dari SD itu menjadi pendiam sampai dengan ya selesai studi. Nah, ikatan-ikatan struktural itu mendorong orang untuk lebih ekspresif. Misalnya begini, kalau seorang itu ikut pelatihan, yang melatih itu akademisi, pesannya guru-guru, maka pertanyaan itu lebih terbuka dibandingkan dengan yang melatih itu pengawas atau kabit atau kepala dinas. Karena dia ada ikatan struktural, maka dia lebih banyak menunjukkan prestasinya ketimbang apa yang dia kendaki. Karena itu aksinya yang real itu pertama pendidik menentang dirinya sendiri. Nah, tidak bisa lagi ngaku paling hebat. Jika dia tidak berpikir kritis dan berani menentang struktur sosial, pasti tidak mungkin melakukannya. Jadi keterbukaan itu harus berawal dari guru atau dari dosen. Mengubah struktur dari dinamika kelas. PK cenderung menantang struktur kekuasaan. Sekali lagi, kekuasaan itu yang seperti apa dulu? Kekuasaan yang cenderung membuat orang menjadi aktual, atau kekuasaan yang cenderung membuat orang menjadi tertindas, tergantung juga, tidak pukul rata ini. Kalau Franz Fukuyama mengatakan democracy is the end of story. Demokrasi itu adalah akhir dari peradaban. Karena itu demokratisasi itu menjadi keharusan. Lalu menyajikan pandangan alternatif, dia harus berani bertentangan dengan narasi dominan, ya, dengan membuat alternatif berpikir, dan itu mewadahi peserta didik atau mahasiswa untuk berpikir alternatif. Lalu mengubah penilaian dalam pembelajaran, nah kita sudah mencoba juga itu ya, menghapus ranking segala macam itu, guru-guru atau dosen itu dimungkinkan untuk memberikan skor yang sama untuk jawaban yang berbeda, itu sudah biasa. Pendidik harus memastikan bahwa penilaian bukan untuk menemukan jawaban yang benar, tapi tentang keterampilan berkritis. Yang berikutnya adalah mendorong aktivisme yang bersifat siklik dan segala macam. Ya, pertanyaannya siapa takut gitu ya. Oke Bapak dan Ibu, implikasi PK ini udah ke ujung ini. Pendidik, peserta didik sama-sama pembelajaran berbasis kolaborasi dan sifat sosial yang egaliter. Yang kedua, pengembangan literasi kritis dan pembelajaran. Yang berikutnya adalah mendorong partisipasi, inquiry, dan segala macam. Oke Bapak dan Ibu, ini dia pedagogi kritisnya, Bapak itemnya. Ini yang saya sering kutip dan ini sudah kutip orang. Anak-anak abad ke-21 dididik oleh orang yang dibesarkan ada abad ke-20, menggunakan kurikulum abad ke-19 dan cara mengajar abad ke-18, kata Tom Herrick itu, bisa benar bisa tidak. Oke Bapak dan Ibu, karena itu maka sekali lagi ini agak merefresh ke bagian awal bahwa belahan kanan di hadapan Ibu itu ada critical thinking, belahan kiri itu ada critical pedagogi. Irisannya itu pertama itu skill reasoning and judgment, lalu dialog and argumen, dan yang berikutnya discovery. Dan ini sudah sangat biasa kita, apalagi di S3 itu kan banyak sekali diskusi kelompok, presentasi segala macam. Mungkin discovery ini yang kita masih agak lemah ya, kecuali di level disertasi, karena penelitian itu biasanya dalam bentuk disertasi, selebihnya itu agak sulit mahasiswa. Lalu karena itu maka critical thinking, critical pedagogi itu actionnya culturally relevan pedagogi. Bagaimana pedagogi dikemas sedemikian rupa agar relevan dengan realitas. Oke Bapak dan Ibu, ini kritik atas PK juga banyak ya, gitu. Dan PK itu di mana-mana juga dikritik, gitu. Saya nanti kirimkan saja, bisa dibaca saja, ya. Lalu ini juga ada sampai puluhan kritik atas PK ini, ya. Gitu. Termasuk juga kritik atas Freire.
Ini menggunakan metode ini sering membuat kelas menjadi bias. Lalu Paulo Freire juga dikritik gitu ya, karena Paulo Freire itu dimanapun juga revolusi dia tidak berada, dan dimanapun juga ada reformasi dia berada. Kira-kira begitu. Jadi ketika harus ada demo-demo segala macam itu, Freire itu tidak begitu suka. Tapi di mana bicara reformasi segala macam dia tampil. Kira-kira begitulah. Dia bukan seorang provokator lapangan. Oke Bapak dan Ibu, ini Freire dan pengikutnya nanti bisa dibaca saja. Ya ini juga sama. Ini slide terakhir. Kalau disimak baik-baik, teori Freire itu, manusia itu memiliki 3 kesadaran. Ini bukan kesadaran versi ahli kesehatan atau biologi ya, bukan kesadaran versi ilmu kedokteran. Tapi ini kesadaran versi nalar. Yang pertama itu di lapis bawah itu kesadaran mamalia. Ciri dominannya adalah bekerja untuk makan dan regenerasi. Di otaknya itu makan, regenerasi. Yang kedua itu kesadaran naif. Saya mau bekerja kalau saya dapat apa? Jadi mohon maaf gitu. Kalau rapat siang nanti ada makan nggak gitu. Kalau nanti jadi panitia ini, panitia itu ada SK-nya nggak gitu. Kalau tidak dapat SK ada honornya nggak gitu. Kalau disuruh pimpinan kemana gitu, mana ongkosnya? Kalau disuruh ini, pokoknya gitu aja lah. Ya pokoknya dia mau bekerja kalau dia akan dapat. Nah, kesadaran kritis itu dia mengatakan saya bekerja karena panggilan hati. Persoalan apakah saya mendapatkan sesuatu atau tidak adalah efek logis semata. Nah ini dia. Nah, orang-orang yang bisa terlibat dalam kesadaran kritis, apakah itu siswa atau guru atau dosen atau mahasiswa itu harus masuk ke level 3 itu. Kalau yang level 2 ini yang penting halamannya banyak, jilidnya rapi gitu ya. Nanti lakukan pendekatan sedikit-sedikit sehingga dapat nilai, nah kira-kira begitu. Oke Bapak dan Ibu, saya mohon maaf mungkin lebih dari 1 jam, itu yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi apa yang saya sampaikan ini sebetulnya sudah cukup banyak menjadi bagian dari diskusi kita. Sehingga apa yang saya tampilkan sebetulnya hanya menjadi bagian dari upaya untuk memancing kita berdiskusi. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih Prof. Putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Prof. Darwan. Baik, terima kasih Prof. Darwan. Luar biasa ini. Meskipun virtual, saya mohon semua peserta untuk memberikan apresiasinya. Kita ada emoticon tepuk tangannya. Terima kasih banyak Prof. Darwan. Baik. Sampai saat ini jumlah partisipan itu 213 Prof, jadi sudah semakin banyak dari awal. Saya tidak akan menyimpulkan Ibu dan Bapak, saudara-saudara, para mahasiswa, tapi yang paling mengesankan itu adalah bahwa kita harus bisa menjadi kelak, menjadi guru yang kritis, dan ketika menjadi mahasiswa, menjadilah mahasiswa yang kritis, ya. Bagaimana mahasiswa yang kritis sudah banyak sekali disampaikan oleh Prof. Darwan tadi. Kita punya cara mampu untuk mengatur diri, mempunyai atau mampu arouse self-motivation, ya, kemudian bagaimana bisa melaksanakan otonomi, melakukan refleksi dan evaluasi, dan kemudian memiliki tanggung jawab diri. Jadi demikian apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama tentang critical pedagogy atau disebut dengan pedagogi kritis. Selanjutnya kita tiba pada sesi tanya jawab. Ibu dan Bapak, saya mencatat baru 4 ini Prof. Darwan. Yang pertama itu dari Pak Muzakir. Pertanyaan pertama, Prof? Ya? Kalau langsung boleh Prof? Boleh, saya boleh. fokus saja ya. Oke.